selamat pagi, selamat bertemu lagi di channel YouTube GPKD Jemaat Eklesia. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan beribadah online bersama-sama sambil mengangkat penyembahan kita, ku nyanyi haleluya. Mari siapkan hatimu dan seluruh hatimu untuk menyembah Allah yang kudus, Allah yang patut kita sembah dengan segenap hati. Amin. Ini kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ini kami Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, Bapakku datang. Oh, Bapa kami datang. Kami mau menyembah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan yang kami miliki Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk mendengar pujian, untuk menyanyikan pujian, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, untuk melayakan kami Tuhan, anak-anakmu pada pagi hari ini untuk melayani Engkau, untuk memuji Engkau, untuk menyenangkan hatimu sebagai tanda kami bersyukur kami menjadi anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tapi sebelumnya Tuhan, Tuhan ampuni setiap dosa kami Tuhan, yang sering dan selalu kami berbuat menghendakmu yang suci dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Kita akan pujian ini. Allahku dahsyat. Berkuasa
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman-Nya yang kudus sambil mengangkat penyembahan kita. Ujilah aku Tuhan.
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita boleh menikmati hari dan waktu yang begitu indah bersama Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita boleh masuk di dalam bulan Agustus ini, kita boleh menjalani hidup di bulan Agustus ini adalah di mana bulan yang luar biasa bagi bangsa kita, terutama di mana kita merayakan ke-76 kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara, kalau kita melihat sejarah, kemerdekaan bangsa kita ini adalah betul-betul dikerjakan penuh perjuangan berat, penuh dengan komitmen yang luar biasa, sehingga negara kita boleh mencapai kemerdekaan dan memperingati tahun ke-76 kemerdekaan bangsa kita. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di mana orang boleh merayakan kemerdekaan ini, di mana ada sukacita, ada euforia, ada pesta-pesta kemerdekaan, banyak perlombaan-perlombaan yang diadakan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan banyak orang mengadakan bakti sosial bagi masyarakat-masyarakat yang lain. Membersihkan area-area yang dibersihkan karena mungkin penuh kotor, rumput dan sebagainya. Memasang umbul-umbul, memasang bendera-bendera. Tanda di sini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus lalu. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, tentu kita yang ada tidak ketinggalan mendengar, melihat, bahkan ikut serta di dalam mengadakan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sebagai bangsa, kita sebagai masyarakat, kita harus patut bersyukur. Karena ini semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Kita punya keyakinan bahwa semua ini ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan, dan ada dalam pengaturan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh ada sampai hari ini. Sekalipun, walaupun juga sudah merdeka, ya, walaupun sudah merdeka, tidak sedikit persoalan masalah yang sedang terjadi. Ada orang-orang, oknum-oknum yang mungkin dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan ingin kembali meruntuhkan tatanan bangsa kita ini. Tapi sebagai orang percaya, mari kita punya tanggung jawab bersama. Mari kita punya pemikiran yang bersama untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Untuk mempertahankan kedamaian bangsa ini. Untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini bersama rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Kita doakan bagi mereka-mereka yang mungkin punya pemikiran-pemikiran yang salah dan ingin kembali meruntuhkan keadaan bangsa kita ini. Kita berdoa supaya kita akan satu pikiran, satu tujuan dalam kebersamaan mempertahankan bangsa kita ini. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Merdeka. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan yang saya akan bawakan hari ini, saya beri judul Orang Merdeka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah berbicara tentang perjalanan kemerdekaan bangsa kita ini. Tapi bagaimana dengan kita sebagai individu manusia yang diciptakan Tuhan dan ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa kita ditempatkan untuk mengelola seluruh keadaan dunia ini, yang ada di dalam dunia ini. Tapi dalam perjalanan kehidupan manusia,
untuk menjalankan apa yang Tuhan sampaikan ini, tidak sedikit perjuangan, tidak sedikit tantangan untuk meraih sesuatu yang bisa menyenangkan dan membahagiakan manusia itu sendiri. Saudara, saya akan petik satu kisah di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara baca, di sana menceritakan kisah seorang pemungut cukai. Seorang yang dalam hidupnya menjalankan bisnisnya itu sebagai pemungut cukai. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya akan ambil di dalam 2 ayat saja, dari pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya ambil 2 ayat saja, yaitu di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kalau saudara baca keseluruhan pasal 19 ayat 1 sampai 10, ini kita tahu bersama bahwa Sakius ini adalah orang yang cukup dihormati, cukup ditakuti dengan usaha dan pekerjaan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena di dalam dia menjalankan usahanya, dia banyak merugikan orang lain. Dia banyak hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Sakius ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bahkan Yesus tidak hanya sekedar datang dalam pribadinya, tapi Tuhan Yesus datang di dalam keluarganya, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ayat 9 dan 10 ini menunjukkan bahwa kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Saudara, ini dikaitkan dengan kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Saudara, orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan pasti ada perubahan dari sikap, tutur kata, gaya hidupnya pasti berubah. Kita tahu bersama bahwa Sakius ini adalah orang yang benar-benar tidak memandang muka. Orang siapapun yang memiliki usaha, bisnis dan sebagainya bersama dia, ya pasti peras. Kenapa? Ia jago dalam hal untuk mengelabui orang lain, sehingga dia jadi kaya dengan apa yang dia kerjakan. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah atribut lama daripada Sakius, jubah lama dalam kehidupannya. Namun kehadiran Kristus mengubahkan jubah lamanya, karakter lamanya, sifat lamanya, gaya hidupnya, bisnisnya dan usaha dan pekerjaannya. Bahkan kita tahu bersama, dia berkata bahwa siapapun yang saya sudah rugikan, dia akan mengembalikan berlipat kali ganda. Nah, ini tanda bahwa ketika Yesus hadir, Yesus ada di dalam hatinya, terjadi suatu cahaya, suatu perubahan, satu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan,
Orang yang merdeka seperti ini. Orang yang hidup dalam merdeka adalah orang yang benar-benar mencari itu kebenaran. Mau berjalan dalam kebenaran. Mau berjalan dalam perintah-perintah Tuhan. Dan mau mendengarkan apa perintah Tuhan. Dan mengerjakan perintah Tuhan. Itu adalah orang yang merdeka. Dari ayat ini kita melihat bahwa dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Tadi kita tahu bersama bahwa yang ketemu Yesus adalah Sakius sendiri. Tapi Yesus ketika ada di dalam rumah Sakius, Yesus berkata, terjadi keselamatan dalam rumahnya. Dengan kata lain, seluruh keluarganya, seluruh kehidupannya, seluruh usahanya diubahkan oleh Tuhan. Menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Istri anak-anaknya berkenan di hati Tuhan. Ini adalah keluarga yang merdeka. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat di sini. Bagaimana cara kita merdeka menjadi orang yang merdeka. Pertama, kita harus merdeka secara pribadi. Pribadi kita harus lepas daripada ikatan-ikatan lama. Kehidupan lama kita harus lepaskan. Mari kita minta kepada Tuhan menjadikan hidup kita, pribadi yang baru di dalam Tuhan. Kita harus mau menanggalkan cara-cara hidup yang lama. Cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, musuh utama di dalam dunia ini sebetulnya ada dalam diri kita. Begitu sulitnya kita membuang kebiasaan-kebiasaan kita. Begitu sulitnya kita melepaskan apa yang seringkali kita jadikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dalam pribadi kita, Tuhan mau supaya kita berubah. Kalau kita mau percaya kepadanya. Itu yang pertama, pribadi kita. Lalu kedua, dalam kebersamaan keluarga, itu sangat penting, saudara. Kita harus bawa perahu kehidupan keluarga rumah tangga kita di dalam kasih Tuhan. Supaya dapat mencerminkan perjalanan kehidupan kita, keluarga kita kepada dunia. Ada damai, ada sukacita, ada berkat, ada kebahagiaan. Karena ini sangat penting, saudara. Kalau kita melihat drama-drama di dunia ini, ada drama-drama yang memotivasi seseorang, memotivasi kelompok, memotivasi keluarga. Itu drama-drama yang baik. Tapi ada drama-drama juga yang bukan memberikan arahan, memberikan pandangan yang baik. Tapi drama-drama yang menghancurkan tatanan kehidupan keluarga. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga Tuhan, mari merdeka. Mari bawa keluarga dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang mungkin kita menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah pekerjaan atau pelayanan atau hal-hal yang lain begitu susah, begitu sulit. Bahkan ada masalah-masalah yang mungkin belum terselesaikan sampai hari ini dalam rumah tangga kita. Tapi mari sebagai orang yang percaya, saya mau katakan, tetap teguh dan bawa keluarga kita kepada Tuhan. Seperti Yesus katakan kepada keluarganya atau rumahnya, di dalam rumahnya Sakius. Di dalam rumah ini terjadi keselamatan. Artinya bawalah perahu rumah tangga kita kepada keselamatan. Kepada berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Doakanlah suami, doakanlah istri, doakanlah anak-anak, doakanlah seluruh keluarga kita.
supaya kita semua dikatakan menjadi orang merdeka di dalam Tuhan. Orang merdeka di dalam Tuhan. Orang merdeka. Yang ketiga, saudara yang kasih di dalam Tuhan, merdeka juga dalam hal kehidupan usaha, pekerjaan, bisnis yang kita kerjakan. Banyak orang mengerjakan bisnis, usaha, pekerjaan dengan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang tidak disukai oleh Tuhan, bahkan dibenci oleh Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita sudah diajarkan tentang kebenaran Allah. Kita sudah diajarkan bagaimana kita harus berjalan dalam kebenaran Allah. Jangan ikut pola dunia. Pola dunia bukan memberikan arahan yang benar kepada kita. Pola dunia mengajak kita memiliki ambisi yang, nafsu yang tinggi. Pola dunia mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kebenaran. Untuk tidak hidup dalam usaha pada kebenaran. Baik bisa jadi jahat, jahat bisa jadi baik. Itu diputar. Inilah gaya dunia. Kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan, dalam kita mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan itu dilandasi kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah itu yang membawa kita kepada kemerdekaan. Jadi 3 poin tadi adalah kemerdekaan pribadi, keluarga, dan usaha. Kita sama-sama bawa terus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada beberapa ayat tambahan yang saya akan sampaikan kepada kita pada saat ini. Orang yang merdeka itu tidak lepas daripada campur tangan kuasa Allah. Tidak lepas daripada mujizat Tuhan itu ada setiap hari datang kepada kita. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di mana kita mengetahui kebenaran itu? Di dalam Yesus. Di mana kita mengetahui kebenaran itu? Percaya Yesus. Dan taati, lakukan apa yang menjadi perintah Kristus dalam Alkitab. Baru kita disebut adalah orang dibenarkan di dalam Kristus. Ini ayat mengatakan begitu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengar itu firman Tuhan, supaya kita dimerdekakan. Supaya kita menjadi orang merdeka. Karena orang yang merdeka, dia pasti bersukacita. Dia pasti merasakan ada perbedaan dalam tekanan dan dalam sukacita. Saudara, di bulan ini pun kita tahu bersama bahwa ada putra-putri bangsa berjuang dalam olahraga olimpiade, meraih medali-medalinya. Sambutan seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, bahkan pemerintah, lembaga-lembaga dalam kepemerintahan, bahkan swasta menyambut mereka dengan begitu luar biasa. Media, TV, radio, koran, atau apapun memberitakan kemenangan mereka meraih medali. Ini adalah sebuah sukacita. Ini adalah sebuah kebanggaan. Karena apa? Mereka menang atas perjuangan mereka. Saudara, kita pun sama, saudara. Lebih daripada itu, Yesus sudah memerdekakan kita.
Di atas kayu salib, dia sudah melepaskan kita daripada kungkungan, belenggu, kuasa kegelapan, bahkan dosa-dosa kita. Jadi cari itu firman untuk kita meraih kemerdekaan dalam diri kita. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila anak atau Yesus dikatakan memerdekakan kamu, kita benar-benar merdeka. Jadi orang di dalam Yesus, orang yang percaya akan Yesus, benar-benar dimerdekakan. Benar-benar merdeka. Bukan hanya saja di dalam dunia ini. Tapi dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup, beroleh hidup yang kekal. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini kata-kata Yesus, penyampaian Yesus, firman Yesus. Percaya, ikutilah jalannya, supaya kita merdeka sampai di dalam kerajaan surga. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Harus ada sebuah keyakinan yang tinggi dalam diri kita bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau saudara hari-hari ini menghadapi persoalan, masalah, ujian dalam hidup, jangan kita putus asa. Tetap percaya bahwa keterlibatan Tuhan dalam hidup kita itu tidak sia-sia. Namun Tuhan juga mau supaya kita benar-benar berserah penuh kepada kekuatannya, berserah penuh kepada pimpinannya, berserah penuh dalam kekuasaannya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan siapa-siapanya kita di sekitar kita, termasuk harta kita. Tapi andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mau kita pintar, kita kaya, kita sehat, kita punya kekuatan lain, kita tetap serahkan semua kepada Tuhan. Supaya itu juga bersama-sama kita berjuang untuk meraih kemenangan dalam diri kita. Sakius dimerdekakan, keluarganya dimerdekakan, usahanya dimerdekakan, karena kehadiran Kristus yang merdekakan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu hal ini kita inginkan terjadi dalam hidup kita, supaya ada kemerdekaan terjadi pada kita. Memang dalam hidup ada perjuangan untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Ada perjuangan-perjuangan. Perjuangan apa? Ada beberapa catatan, saya mengakhiri khotbah ini. Perjuangan yang harus kita lewati, pertama adalah berjuang untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kita sedang berjuang menghadapi tantangan kehidupan di depan kita, bahkan mungkin sedang kita hadapi. Kedua, berjuang untuk menerima didikan Tuhan. Kita sedang dididik oleh Tuhan dengan permasalahan-persoalan yang mungkin sedang terjadi di sekitar kita. Tapi mari kita tetap bertahan, berjuang untuk meraih pendidikan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, berjuang untuk membangun keluarga yang bahagia yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Sekalipun mungkin memang sulit, sekalipun mungkin kadang-kadang terjadi perbedaan dalam sebuah keluarga dan rumah tangga, tapi perlu kita perjuangkan di dalam Tuhan supaya keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Lalu yang keempat, berjuang untuk mengatur kehidupan, menatah kehidupan. Banyak orang sembarangan, sembrono menjalankan, menata kehidupan. Hidup itu ditata, diatur, dirapikan hal-hal yang tidak rapi supaya kita menjadi orang yang kelihatan indah. Dalam kehidupan rohani pun sama. Kita harus menata kehidupan rohani kita, iman kita, supaya di pandangan manusia kita diakui. Kita dikatakan bahwa adalah orang-orang yang berbahagia.
sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya, berjuang untuk hidup menyenangkan Tuhan. Saudara, menyenangkan Tuhan perlu ada perjuangan dalam diri kita. Jangan biarkan kekristenan kita itu berjalan biasa-biasa saja. Tapi butuh perjuangan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meraih sebuah janji Tuhan, meraih berkat dan janji Tuhan. Butuh perjuangan. Dan kita menyenangkan hati Tuhan dalam pujian kita, penyembahan kita. Baca Alkitab, dengar itu firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan. Itu namanya butuh perjuangan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus kerjakan. Itu adalah sebuah perjuangan. Mungkin memang sakit. Terkadang kita mau melakukan, cukup berat. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, apa yang kau perbuat untuk Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan membalaskan berlipat-lipat kali ganda. Itu janji Tuhan kepada setiap orang yang mau menatah kehidupan di dalam dunia ini bersama Tuhan. Saya percaya hari kemerdekaan ini juga memberi spirit support bagi kita untuk tetap memandang terus ke depan, itu kepada Kristus yang menuntun hidup kita di dunia ini sampai di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami boleh ada dan menikmati hari-hari bersama Tuhan. Itu luar biasa karena Tuhan ada serta dengan kami. Bapa yang baik, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, berkatilah hidup mereka Tuhan, dalam pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan dalam pekerjaan mereka. Juga kesehatan mereka Tuhan nyatakan, biar setiap hari umat-umat mengalami mujizat Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, mengalami damai daripada Tuhan, mengalami sukacita daripada Tuhan. Supaya apa yang mereka terima dari Tuhan, mereka boleh saksikan kepada dunia bahwa hanya Yesus yang mampu dan menjamin setiap orang yang percaya kepadanya hidup bahagia dan hidup damai di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup, bahkan mungkin ada yang sakit, jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan juga berkati dalam usaha pekerjaan, bisnis umat-umat Tuhan. Biarlah tambahkanlah apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Berikan keuntungan dalam kehidupan mereka. Supaya di sana mereka boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan yang luar biasa akan mereka syukuri dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia yang memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan buat bangsa ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak, selanjutnya kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu situasi keadaan yang sedang terjadi, masih masa-masa COVID Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu bekerja, menghancurkan, jaga umat-umat Tuhan juga di dalam situasi virus hari-hari ini Tuhan. Biarlah semua apa yang terjadi Tuhan, situasi ini Tuhan juga mendidik kami supaya kami lebih tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Pemerintah dan bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, berikan terus kemerdekaan bagi bangsa ini Tuhan. Dalam setiap pribadi, rumah tangga, bahkan dalam segala usaha dan pekerjaan, apapun perkembangan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami, menjaga dan menguatkan kami, menghiburkan kami Tuhan dari segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, GPKD Eklesia. Biar Tuhan sendiri tolong mereka Tuhan, genggam, rangkul mereka terus dengan kasih-Mu, supaya damai, sukacita, surga itu tetap tinggal dalam hidup mereka, dan mereka boleh bersorak karena Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami semua, menjaga kami semua dimanapun kami pergi dan berada. Berkatilah umat-umat Tuhan yang memberikan persembahan, biar Tuhan tolong sendiri sedianya Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi untuk
dapat mengembalikan berlipat kali ganda apa yang mereka sudah persembahkan, korbankan buat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhiri semuanya ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu pada waktu-waktu yang akan datang. Haleluya. Shalom.